Oke, terima kasih. Saya memberi saran satu Pak Wabub untuk nonton film itu tadi Danum Baputi itu baik sekali, itu tentang penebangan pohon karena itu bisa mengurangi air. Karena tadi pagi itu saya lihat Instagram itu Pak Irawan dan Pak Anies itu terus ngetok kayu njur kayak ditatai jadi mebel. Oh, jadi oknum penebang kayu iki to. Jadi saya guyu-guyu tuh. Nah ini mbuh iku ngetok mbuh tuku orang itu. Tapi ya ini artinya apa? Tadi kesimpulan dari diskusi inilah. Panjen kalau di sini nyelkit-nyelkit Pak, terus rada ngantuk barang ini. Silakan. Saya sakata. Kayak kayu warisan gone omahe bapakku. Gone arep ngembuki omah. Ngono. Arep ngembuki omah. Wis, ayo. Nek ora percaya takon Mas Anies kae melu ngetrok. Silakan Al Mukarram. Tadi ada usulan ini Mas, kalau dulu ada Nahdlatul Tujar, ini ada Nahdlatul Kufar gitu Mas, karena kufar kita ambil dari kata kamasali goesil ajabal kufaro yang berarti petani ya, maka ada Nahdlatul Kufar. Wani ora Mas didirikan Nahdlatul Kufar. Silakan Mas Furqon, Kiai Haji Furqon Masyuri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang kita muliakan para kiai, para sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang kami cintai sahabat kami Gus Irawan. Sekarang sudah pakai ake hijau ini, sudah menyatakan dirinya Nahdlatul Ulama. Dan para hadirin hadirat yang kami muliakan, kami cintai, mengapa para nabi itu kemudian punya mukjizat yang sangat luar biasa? Para nabi itu menjadi orang yang sangat terpilih dan menjadi orang yang sangat punya kelebihan. Tidak lain adalah karena faktor detil-detil kecil itu selalu diperhatikan oleh para nabi. Satu contoh, Nabi Sulaiman ngopeni semut. Jadi hal yang paling sepele dari semut aja diopeni. Kemudian tidak mencabut tanaman yang tidak ada pentingnya kalau tidak ada kebutuhan. Tidak melukai hewan sedikit pun. Artinya bahwa ini merupakan satu pondasi untuk menjaga ekosistem yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Anyudi. Ketika kita tidak bisa menjaga itu semuanya, maka yang terjadi adalah ekosistem ini akan menjadi porak-poranda. Oleh karenanya, mari kita tanamkan kebaikan untuk apapun itu, walaupun dari hal-hal yang sangat kecil. Ada manusia yang bisa selamat masuk surga karena seekor semut. Ada manusia yang bisa selamat karena hanya seekor anjing sekalipun. Artinya bahwa kebaikan, alam semesta ini akan mendukung kita manakala kita juga berbaik dengan alam semesta. Manakala kita bisa berbaik dengan alam semesta, maka rahmat Allah akan turun kepada kita semuanya. Yang terjadi pada era Orde Baru untuk mempercepat swasembada pangan, kemudian Orde Baru menciptakan satu produk pupuk kimia yang sebetulnya pupuk kimia ini hanya berlaku instan, tetapi kemudian ini sudah membatek kepada petani-petani kita. Dari awalnya pupuk kimia ini hanya dipiurke saja, kemudian semakin lama karena tanah semakin bantat, tanah semakin kehilangan unsur hara, baik itu unsur hara mikro maupun unsur hara makro. Akhirnya kemudian pupuk itu ditambah, yang tadinya dipiurke terus dicawuk, kemudian pakai cendok, kemudian yang ke depan mungkin akan pakai gayung untuk bisa memupuk tanaman-tanaman. Apalagi kemudian tanaman yang ditanam di Temanggung ini tanaman yang kategori rakus terhadap pupuk. Contoh lombok, tembakau dan sebagainya itu makanan yang rakus. Artinya dalam dekade semakin lama dipupuk dengan kimia, maka yang terjadi unsur hara makro dan mikronya menjadi mati.
Dan yang paling bahaya adalah residu dari tanaman itu sendiri. Lah repotnya orang Indonesia itu berbeda dengan orang Jepang. Makanya ada lomba otak antara Amerika, Jepang, Jerman, dan Cina, Indonesia. Yang menang malah justru otaknya orang Indonesia. Karena setelah diteliti ternyata orang Indonesia itu otaknya masih gres, nggak pernah dipakai. Artinya bahwa kalau orang Jepang itu kok makan sayuran itu malah yang dipilih adalah yang ada ulatnya. Tetapi kalau kita yang ada ulatnya malah dibuang. Mengapa seperti itu? Karena dia berpikiran bahwa ulat mau makan berarti tanaman ini mesti sehat tanpa ada residu. Nah, ini semakin lama dikembangkan oleh petani-petani kita yang sudah ketergantungan dengan pupuk kimia. Kemudian yang lebih parah lagi, tanaman ragus yang ada di pegunungan ini kemudian tidak ada tanaman sebagai pengikat. Oleh karenanya tadi disampaikan bahwa aliran sungai yang dari atas ke bawah ini sudah keruh, sudah membawa tanah. Saya pernah berpikir dan mencoba untuk mengamati, untuk bisa menjadi tanaman pengikat, ini salah satu solusinya adalah kopi, karena kopi memang sekarang lagi di branding di Temanggung ini. Tetapi resikonya satu buah pohon kopi ini bisa ngayomi 7 tanaman tembakau. Tetapi kalau dihitung-hitung dengan satu buah pohon kopi mengayomi 7 pohon tembakau, ternyata hasilnya masih banyak yang kopi. Kalau ini dilakukan pemerintah untuk memfatwakan, memerintahkan kepada para petani, saya yakin nonsen tidak akan gugu. Tetapi kalau para kiai kemudian turun, ada perda atau apapun dari pemerintah daerah, kemudian yang memfatwakan adalah para kiai, insya Allah akan menjadi kebangkitan Nahdlatul Kufar tadi. Nah, ini penting. Oleh karenanya, monggo Pak Bupati atau Pak Wakil kemudian ada perda untuk menanam pohon kopi, kemudian yang memfatwakan adalah para kiai. Ini yang dimaksud bahwa al ulama wal umarok tahu amani di sini. Mungkin dua-duanya ini yang mengatur tentang perda, kita yang kemudian memfatwakan kepada para petani. Kemudian ketika residu ini sudah semakin banyak, maka banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul di diri kita. Penyakit macam-macam lah, stroke yang dulu tidak ada sekarang mulai muncul. Ini gara-gara salah satunya adalah tanaman yang tidak sehat. Kemudian petani kita juga harus kita sadarkan. Hari ini petani kita sudah tidak serius. Kalau orang punya lahan dulunya 0,5 hektar, jadi petani itu bisa menjadi petani sungguhan. Ning ketika diwariskan kemudian dapat satu kesuk, erek menggantungkan hidup dari satu kesuk tanah ini juga akan menjadi berat. Karena tidak bisa menggantungkan dari satu kesuk, akhirnya para petani-petani itu sudah tidak mau menggarap secara serius. Nek petani ini menjadi petani yang samben, pertanyaannya mana ada orang samben kok menghasilkan hasil yang maksimal. Oleh karenanya perlu ada solusi bagaimana para petani-petani ini, pemerintah harus juga membina para petani. Karena hari ini Pak Irawan, kalau kita melihat dinas pertanian yang ada di Temanggung, ini adalah kumpulan para pengangguran. Jujur saya katakan seperti itu ketika kita ada penyuluh pertanian. Wong namanya penyuluh pertanian kok mingantor ora tau nanggoni petani-petani. Ini kan pengangguran terselubung sebetulnya. Nah, mohon ini dicermati oleh Pak Wakil agar para dinas pertanian itu mau turun ke bawah, termasuk juga informasi dan juga sekarang mengapa kemarin tomat kita menjadi murah, karena antara satu pemerintah dengan pemerintah kabupaten lain tidak pernah ada komunikasi. Misalnya overload produksi pertanian ini menjadi di mana-mana overload. Nah, ketika overload pertanian, maka yang terjadi harganya menjadi murah. Mbok iyo nang Temanggung tanaman komoditasnya ini, kemudian Magelang komoditasnya ini, agar terjadi keseimbangan penjualan, agar tidak muncul overload perdagangan yang kemudian menjadikan petani sangat terpinggirkan dengan harga yang sangat murah. Itu beberapa rekomendasi Pak. Ini
Ini karena saya terakhir ini sudah mengatakan ini rekomendasi dari forum ini, agar satu penanaman reboisasi penghijauan di pegunungan ini harus diperhatikan. Satu pohon kopi risikonya ngayomi 7 pohon tembakau, tetapi hasilnya banyak yang kopi. Yang kedua, pengangguran yang di dinas pertanian ini harus diketak agar mereka turun ke bawah melakukan solusi agar petani-petani kita merasa dibilani oleh pemerintah. Yang ketiganya menurut saya adalah bahwa fatwa dari para ulama ini menjadi penting. Fatwa ulama untuk bagaimana menyadarkan petani kita agar tidak bergantung kepada urea atau kimia. Kalau tadi Pak Kiai Anyudi ngendika bahwa di pondok beliau Tajul Haq ini sudah bikin pupuk organik. Lah, pupuk-pupuk organik dari produk-produk lokal ini, karena di pemerintah itu ada proyek-proyek penghijauan yang memakai pupuk. Lah, mohon keterbiaan pemerintah untuk mengambil pupuk-pupuk lokal dari kita yang pupuk organik ini dengan menyampingkan pupuk-pupuk kimia. Kalau ini bisa dilakukan oleh pemerintah, maka bersinergi antara para kiai dengan umarok memberikan membikin surat keputusan atau perdanya, kemudian para ulama memfatwakan kepada para umatnya, insya Allah ini bisa tercapai. Yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa apa yang hari ini kita bisa diskusikan ini sebetulnya menjadi sebuah resume. Saya kepingin sebenarnya ada notulen, Gus, dinotulenkan, kemudian ada resume, kemudian ini menjadi bentuk rekomendasi kepada pemerintah agar ditindaklanjuti, tidak hanya selesai di forum ini. Nah, forum ini menjadi forum yang sangat berharga dan punya bargaining yang kuat, karena yang hadir ini saya yakin para pakar-pakar nih, yang hadir ini pakar-pakar. Oleh karenanya forum-forum seperti ini harus digalakkan, dan kemudian juga tadi kearifan lokal kita kepada para petani juga harus mulai dilakukan. Kearifan lokal kepada alam semesta juga harus kita lakukan agar betul-betul alam semesta ini juga membantu kita, membantu warga Temanggung. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhrul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.